Halo, selamat siang para mahasiswa. Untuk minggu keempat ini, mata kuliah analisis real 2, saya kembali akan menggantikan pertemuan virtual melalui Zoom dengan video pembelajaran. Ya, kali ini saya akan meneruskan materi. Setelah minggu lalu kita membahas bagaimana penerapan dari kriteria kekonvergenan Cauchy untuk menentukan apakah suatu barisan konvergen atau tidak. Kita sekarang akan masuk, jadi materi barisan sudah habis, kita akan masuk ke materi mengenai limit fungsi, kemudian nanti kita akan masuk ke fungsi kontinu dan harapannya bisa membahas sampai ke turunan. Tetapi sebelum masuk ke situ, kita perlu tahu dulu beberapa istilah dalam analisis real, terutama yang berhubungan dengan topologi. Topologi itu sebenarnya juga salah satu bidang di matematika yang mana bisa dibilang itu seperti versi abstraknya dari analisis, gitu ya. Jadi saat Anda baca topologi itu sebenarnya batasan antara aljabar dengan analisis itu jadi nggak kelihatan. Tapi di sini yang kita akan pelajari adalah topologi untuk himpunan bilangan real, yaitu topologi di R. Karena kita fokusnya di analisis real, ya, bukan di analisis abstrak. Dan kita nggak ada mata kuliah analisis abstrak. Oke, ya. Karena agak berbeda kalau barisan itu kan sebenarnya apa? Suatu fungsi dari himpunan bilangan asli ke satu domain, gitu ya. Kalau barisan bilangan real ya berarti pemetaan dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ke X1, X2, X3, X4 dan seterusnya. Jadi kita mainnya adalah dari domainnya bilangan asli ke domainnya bilangan real. Tapi kalau kita bicara mengenai fungsi seperti yang kalian pelajari dulu di kalkulus diferensial, itu punya domain dan domainnya adalah himpunan bilangan real atau bagiannya, ya. Makanya kita perlu mengenal dulu istilah-istilah pada domain bilangan real ini, karena nanti akan digunakan juga untuk membahas mengenai limit fungsi. Oke, mungkin saya perlu ingatkan sedikit ya mengenai selang atau interval. Ya, kalau terjemahan bakunya di bahasa Indonesia kan menggunakan selang, tapi kadang-kadang saya juga mungkin terbiasa menggunakan kata interval. Di sini kita punya dua simbol tanda kurung yang berbeda. Tanda kurung yang bulat sama yang tanda kurung yang siku, begitu ya. Kalau yang bulat ini artinya, kalau saya menyebut interval terbuka A, B, itu berarti himpunan bilangan real X yang lebih besar dari A tapi lebih kecil dari B. Kita menyebutnya sebagai selang terbuka. Kalau yang menggunakan kurung siku, ini artinya himpunan bilangan real X yang lebih dari sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B. Jadi perbedaannya ditanda sama dengan. Kita menyebut ini sebagai selang tertutup, ya. Tertutup jadi ya seolah-olah batasnya itu juga masuk, gitu ya. Kalau di yang selang tertutup, A sama B masuk, ya, tandanya ada sama dengan. Kalau selang terbuka itu A dan B tidak masuk, tandanya tegas, ya, hanya kurang dari saja. Ya, tentu saja juga nanti akan ada selang yang di kiri terbuka, di kanan tertutup, atau sebaliknya. Jadi kalau misalkan tanda semacam ini, ya jangan bingung, ya. Artinya kalau yang A, B yang sebelumnya A kok kurungnya kurung bulat, sedangkan selanjutnya B kok kurung siku. Nah, ini artinya yang A tidak masuk, gitu ya. Yang A tidak masuk dalam interval ini, tapi yang B-nya masuk, ya. Seperti itu. Demikian pula sebaliknya kalau yang sikunya di A. Lalu kalau misalkan kita membuat interval yang tak hingga panjangnya, kita juga bisa ya interval dari A sampai tak hingga, begitu. Itu artinya himpunan bilangan real X yang lebih dari A, ya, lebih dari A dan nggak ada batas atasnya. Dan juga untuk yang lebih kecil dari B, itu juga ada interval tak hingga, B. Tentunya
untuk yang men tak hingga atau tak hingga ini harus merupakan tanda kurung bulat ya. Karena tak hingga itu sendiri sebenarnya bukan merupakan bilangan real. Tak hingga maupun men tak hingga itu bukan merupakan bilangan real. Bilangan real itu nggak punya batas. Jadi tak hingga sama men tak hingga itu seolah-olah seperti batas ya, batas dari bilangan real gitu ya. Jadi di sini Anda nggak bisa mengatakan sama dengan tak hingga ya, karena tak hingga sendiri bukan bilangan real. Lalu bilangan real sendiri itu bisa juga dipandang sebagai interval terbuka dari men tak hingga sampai plus tak hingga. Ya, jadi hanya sekedar mengingatkan notasi. Nah, kemudian di analisis sebenarnya topologi itu ya salah satunya adalah memperumum ya, memperumum konteks dari selang terbuka dan selang tertutup. Kita akan berbicara mengenai apa itu himpunan terbuka, apa itu himpunan tertutup, dan lain sebagainya. Ya mungkin kalau untuk materinya analisis real, ya tidak sampai sedalam di mata kuliah topologi gitu ya. Tapi ada beberapa istilah yang perlu saya perkenalkan. Oke, kita punya berbagai macam selang, baik yang terbuka, tertutup, maupun semi terbuka, semi tertutup seperti itu. Nah, lalu saya perlu mendeskripsikan ini persekitaran epsilon. Ya. Persekitaran epsilon dari X suatu bilangan real itu dinotasikan dengan N epsilon X. N itu dari kata neighborhood. Ya. Tapi ya kadang-kadang di beberapa buku beda-beda ya. Tapi N itu biasanya yang mengacu pada neighborhood, tetangga gitu ya. Jadi kalau diartikan ya dalam bahasa yang lebih humanis gitu ya, itu himpunan bilangan real yang jaraknya dengan X itu lebih kecil dari epsilon. Jadi kalau misalkan diterjemahkan dalam bentuk selang, itu berarti jadi selang terbuka X min epsilon sampai X plus epsilon. Ya ini mungkin Anda sudah terbiasa nih, karena mungkin kondisi pandemi Anda tahu yang namanya social distancing gitu ya. Artinya misalkan Anda harus berjarak minimal berapa, mungkin 1 atau 2 meter seperti itu. Tentunya kalau misalkan Anda di posisi berdiri saat ini, ya Anda membuat persekitaran dengan jarak 1 meter ya berarti lingkaran gitu ya yang mengelilingi tubuh Anda. Ya, lingkaran tubuh Anda dengan jarak 1 meter. Dan tentunya di antara itu nggak boleh ada orang lain gitu kan, kalau kita mau menerapkan physical distancing. Sama juga seperti kalau misalkan Gunung Merapi meletus gitu ya, lalu kemudian radius berapa, mungkin 5 km dari puncak Merapi wajib mengungsi. Nah itu kan artinya Merapinya jadi titik pusatnya, lalu itu jadi lingkaran dengan radius 5 km dari titik puncak Merapi gitu ya. Nah tapi kalau di garis bilangan real bagaimana gitu kan ya. Nah itu kan kalau radius 5 km dari puncak Merapi kan berarti mereka yang jaraknya dengan puncak Merapi itu di bawah 5 kilo berarti kan harus mengungsi. Nah kalau di sini berarti kan bilangan real yang jaraknya dengan X lebih kecil dari epsilon. Ya kalau bilangan real kan cuma satu garis saja ya. Artinya kan ya kalau kita menghitung jarak ya dia pasti ya antara lebih besar atau lebih kecil gitu kan. Berarti kalau nggak X tambah epsilon ya X kali epsilon, kan seperti itu. Jadi misalkan misalnya ya mungkin N setengah gitu ya dari 3 misalkan begitu. Berarti kan himpunan bilangan real yang jaraknya dengan 3 lebih kecil dari setengah. Berarti ini kan jadi minus 5/2, plus ya maaf, 5/2, 7/2 seperti ini ya. Jadi 3 min setengah sama 3 plus setengah. Ya tentunya di sini persekitaran ini harus merupakan selang terbuka gitu ya. Jadi yang X min epsilon sama X tambah epsilonnya nggak masuk. Oke, lalu kemudian kita akan
mempelajari beberapa istilah ya untuk topologi pada sistem bilangan real. Di sini kalau saya bicara mengenai himpunan yang merupakan subset atau himpunan bagian dari bilangan real, itu kan bisa macam-macam. Saya bisa mengatakan 1, 2, 8, 10. Itu juga merupakan bagian dari bilangan real. Interval dari min 5 sampai plus 7 itu juga bagian dari bilangan real. Lalu misalkan interval dari 1 sampai 2 sama bilangan 4. Nah, itu juga merupakan bagian dari bilangan real. Ada bermacam-macam. Tidak harus merupakan suatu selang yang terbuka maupun tertutup. Nah, kemudian kita punya istilah, kalau saya punya himpunan A yang merupakan bagian dari bilangan real, suatu bilangan real X disebut sebagai titik dalam atau interior point dari A kalau ada epsilon positif sehingga n epsilon X masuk ke dalam A. Nah, ini mungkin kalau dibaca seperti ini agak membingungkan ya. Mungkin kalau terjemahkan seperti ini ya. Jadi X ini titik dalam kalau ada persekitaran dari X yang semuanya masih berada di dalam A. Ini kan persekitaran dari X dengan jari-jari epsilon. Epsilonnya itu ya kita belum tahu berapa. Tapi keseluruhan dari persekitaran X ini masuk ke dalam A. Oke, contoh aja mungkin supaya kelihatan apa maksudnya gitu ya. Contoh, tidak perlu yang sulit-sulit ya. Misalkan A ini ya let's say interval 0,1 seperti ini. Saya coba yang tertutup dulu aja, nggak apa-apa. Lalu di sini saya bisa mengatakan bahwa misalkan X-nya berapa ya? Misalkan 1/3. Berarti kalau saya gambarkan berarti mana? Ini 0, ya, ini 1. Nah, mungkin 1/3 di sini ya, 1/3. Ya, kalau himpunan A kan berarti harus masuk ini ya, harus keseluruhan dari 0 sampai 1 ya, termasuk 0 dan 1-nya. Nah, ada nggak persekitaran dari 1/3 yang semuanya berada di dalam interval 0,1? Ya, dari gambarnya kelihatan ya, mesti ada kan? Ya, kita ambil itu sedikit di sini. Ya, katakanlah misalkan saya ambil seperti ini. Nah, oh berapa jari-jarinya? Oh mungkin coba ini 1/6 deh. 1/6 ini berarti 2/6, 3/6 ya, setengah berarti ya. Nah, ternyata kalau saya mengambil persekitaran dengan jari-jari 1/6, ya ini bisa dibilang n 1/6 dari 1/3 ya. Jadi persekitaran dari 1/3 dengan jari-jari 1/6. Nah, ternyata semuanya ini masuk ke dalam himpunan A. Nah, berarti dia merupakan titik dalam. Ya, karena saya bisa mengambil jari-jarinya 1/6. Sehingga persekitaran dari 1/3 dengan jari-jari 1/6 semuanya itu masuk ke dalam A. Apakah harus 1/6? Ya, boleh juga Anda ngambil berapa? Yang lebih kecil juga boleh, 1/12 misalkan. Atau Anda ngambil ya mungkin 0,1 juga bisa. Yang pasti jangan sampai kebablasan melebihi 0. Ya, berarti Anda harus mengambil epsilonnya yang lebih kecil dari 1/3. Ya. Anda ya ini 1/6 hanya sekedar salah satu kemungkinan gitu ya. Ya saya mungkin mencari yang gampang saja biar gampang hitungnya gitu ya. Nah, jadi di sini X titik dalam ya. Ini titik dalam dari A. Karena n 1/6 dari 1/3 ini semuanya masuk ke dalam A. Oke ya. Lalu apa maknanya? Ya kenapa namanya kok dalam, interior gitu ya. Coba kalau misalkan
di X sama dengan 1, apakah dia merupakan titik dalam? Seandainya X sama dengan 1, kalau misalkan saya ambil persekitaran epsilon dari 1, ya, ini kan 1 min epsilon, ini 1 plus epsilon, yang sebelah kiri memang pasti masuk ke dalam A, tapi yang sebelah kanan itu kan sudah keluar dari A, ya. Bahkan ini saya ambil berapapun epsilonnya, karena kan yang persekitaran itu harus yang ada yang X min epsilon sampai X plus epsilon. Kalau saya ambil epsilonnya misalkan berapa ya, 1/10 gitu ya, ini 0,9, ini 1,1, tapi ada yang keluar dari A, ya kan? Nah, memang separuhnya masuk dalam A, tapi kan nggak semua. Definisi di dalam semuanya harus masuk, ya. Berarti di sini 1 ini bukan merupakan titik dalam dari A, karena persekitaran epsilon dari 1 pasti ada yang keluar dari A. 1 ditambah sedikit saja 1,001 udah keluar dari A, berarti 1 bukan titik dalam dari A. Ya, jadi di sini N epsilon 1 ini pasti bukan merupakan himpunan bagian dari A, ya. Betul ya, jadi ini kan N epsilon dari 1 gitu ya, dan ini berlaku untuk setiap epsilon positif gitu ya. Ya, sehingga 1 bukan titik dalam dari A, itu ya. Nah, jadi kan Anda punya bayangan, oh berarti titik dalam itu apa? Itu yang berada di dalam interval. Itu cara gampang untuk membayanginnya. Kalau yang berada di dalam apa? Berarti titik ujung, ya kan? Titik ujung. Tetapi bisa juga titik yang di luar himpunan A. Seperti misalkan ya 1,5 gitu ya, 2, atau mungkin -1, -2 seperti itu. Itu juga bukan titik dalam. Nah, jadi kan ini sebenarnya apa? Ini sebenarnya memperumum pengertian dari suatu titik yang berada di dalam interval, bukan titik ujungnya. Nah, seperti itu. Tapi nanti ya memang kalau diperumum lagi ya bakal semakin banyak ya contoh-contoh yang nggak sesimpel ini. Nanti kita akan lihat di contoh yang berikutnya. Ya. Oke, ya. Jadi ini contoh untuk yang titik dalam begitu ya. Lalu kita coba untuk yang berikutnya. Minggu lalu sempat saya singgung sedikit, yaitu namanya titik limit atau juga disebut dengan titik cluster. Ya. Ini jangan bayangkan seperti klaster penyebaran COVID gitu ya. Tapi saya lihat kalau dalam konteks ini saya lebih suka menyebutnya sebagai titik limit, karena nanti memang ada hubungannya dengan limit. Nah, suatu bilangan real X dikatakan sebagai suatu titik limit ya, dari himpunan A kalau untuk setiap epsilon positif saya selalu bisa menemukan anggota A, ya, saya sebut dengan A kecil, di mana A-nya nggak sama dengan X, tetapi A masuk ke dalam persekitaran epsilon dari X. Wah, ini mungkin agak susah juga untuk memahaminya gitu ya. Ya, ini kan sebenarnya kalau kita bayangkan gitu ya. Ini misalkan ya saya buat contohnya gitu ya. Saat himpunan A misalkan sama dengan, mungkin saya sebut ya saya ambil contoh yang mudah aja, interval terbuka 0,1 gitu. Berarti kalau saya gambarkan seperti ini ya, ini 0, ini 1 terbuka ya, artinya 0 nggak masuk. Nah, lalu kemudian saya mengambil X sama dengan 1 gitu ya.
Nah, seandainya ini saya buat persekitaran epsilon dari 1, berapapun epsilonnya. Misalkan saya buat, atau mungkin saya gambar di sebelahnya saja yang lebih lapang gitu. Ini interval 0 sampai 1 ya. Berarti kan yang dalamnya ini toh yang menjadi anggotanya. Nah, lalu saya punya X sama dengan 1. Seandainya saya buat persekitaran epsilon dari 1, berarti kan tentu saja ini interval dari 1 minus epsilon sampai 1 plus epsilon. Nah, saya bisa nggak menemukan anggota dari A, ini himpunan A gitu, yang juga masuk ke dalam persekitaran epsilon dari X, tetapi bukan A sendiri. Ya, pasti bisa ya, anggota A yang juga masuk ke dalam persekitaran epsilon. Ya, anggap aja di sini ada sesuatu di sini, ya kan? Ini masuk ke dalam A, juga masuk ke dalam persekitaran epsilon dari 1, dan dia nggak sama dengan 1 sendiri. Nah, oke ya. Misalnya ini berapa epsilonnya? Setengah misalkan. Berarti ini kan setengah sampai 1,5. Saya bisa menemukan berapa? Misalkan 3/4. Nah, 3/4 masuk ke dalam persekitaran epsilon dari 1, tapi juga masuk ke dalam A. Dan dia tidak sama dengan 1 sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi gambarannya, kalau X dibuat persekitaran epsilon, berapapun epsilonnya, pasti beririsan dengan A. Irisannya tidak akan kosong. Dan irisannya itu isinya tidak hanya X sendiri. Nah, seperti itu. Ya. Ini kalaupun ada kecil misalkan, bagaimana kalau saya buat epsilonnya 0,1? Berarti kan ini 0,9 sampai 1,1. Saya masih punya 0,95. Saya perkecil lagi. Misalkan epsilonnya 0,001. Saya masih punya 0,9999. Saya perkecil lagi, epsilonnya 0,00 sekian 1. Saya masih bisa menemukan 0,9999 sekian. Jadi pasti mau saya persempit epsilonnya berapapun, pasti selalu ada titik yang masuk dalam persekitaran dari 1 dan juga masuk dalam interval terbuka 0,1, dan dia nggak sama dengan 1 sendiri. Nah, ini artinya apa? Berarti 1 titik limit dari A. Ini sama dengan 1 titik limit dari A. Ya, kalau kita sebut alasannya ya, mungkin saya bisa nyebut ini sebagai 1 min setengah epsilon gitu ya. Mungkin alasannya adalah karena untuk setiap epsilon positif, saya punya terdapat 1 min epsilon per 2 suatu anggota dari A gitu, sehingga ya 1 min epsilon per 2 ini kan nggak sama dengan 1, dan 1 min epsilon per 2 ini juga masuk ke dalam persekitaran epsilon dari 1. Nah, itulah yang disebut dengan titik limit. Titik limit sendiri tidak harus masuk ke dalam himpunannya. 1 itu bukan anggota dari selang terbuka 01, tapi dia merupakan titik limit. Jadi kalau dibuat persekitarannya pasti masuk gitu ya, seperti itu. Ya, ini anggap saja seperti misalnya ya, itu ada seseorang yang bukan anggota dari mahasiswa angkatan kalian, tapi dia tuh punya banyak teman dekat gitu ya, punya banyak teman dekat di angkatan kalian, sehingga ada gosip apa di angkatan kalian dia pasti tahu. Nah, itu ya anggap saja seperti ya titik limit gitu ya.
Dia tidak harus berada dalam A, tetapi dia persekitarannya pasti beririsan dengan A. Oke. Mungkin saya harus membuat contoh satu lagi untuk bisa memberikan perbedaan gitu ya. Biasanya butuh contoh yang memenuhi dengan yang tidak memenuhi. Maaf ini yang tidak asing. Ini saya biarkan dulu. Saya coba berikan contoh lagi di sebelahnya. Oke, masih yang sama. Himpunan A itu 01. Ya, interval terbuka 01. Bagaimana dengan X sama dengan 2 misalkan? Apakah 2 ini merupakan limit? Nah, kita lihat di sini. Kalau interval 01 seperti ini ya. Ini himpunan A gitu. 2 mungkin anggap saja di sekitaran sini 2-nya. Gitu. Nah, definisi limit adalah setiap epsilon positif terdapat irisan antara A dengan persekitaran epsilon dari X selain X sendiri. Nah, berarti kalau saya mau menyangkal bahwa dia bukan titik limit, maka saya cukup menemukan sebuah epsilon sehingga persekitaran epsilon dari X tidak beririsan dengan A. Nah, kita lihat di sini. Kalau saya ambil misalkan epsilonnya setengah, berarti saya punya persekitaran dari 2 adalah 3/2 sampai 5/2. Inilah N epsilon dari 2. Nah, cukup jelas bahwa ini tidak beririsan dengan himpunan A, yaitu interval 01. Karena ini paling kecil 1,5, yang ini paling besar 1. Nah, berarti karena ada persekitaran epsilon yang tidak beririsan sama sekali dengan A, berarti dia bukan titik limit. Ya. Jadi 2 bukan titik limit dari A, karena N setengah dari 2 tidak beririsan dengan A, atau irisannya adalah himpunan kosong. Nah, tapi mungkin nggak titik limit itu juga sekaligus merupakan titik dalam? Bisa aja. Misalnya, kalau X-nya sama dengan berapa? Setengah misalkan. Misalkan seperti ini 0, 1, ini A begitu. Setengah kan di tengah-tengahnya gitu ya. Nah, ini mungkin setengah min epsilon. Ini mungkin setengah plus epsilon. Ya, ini kan berarti N epsilon dari setengah. Ya, selama epsilonnya ini masih lebih kecil dari setengah, pasti ya dia berada di dalam himpunan A. Berarti ya saja pasti ada irisannya. Dan kita bisa memilih irisan yang tidak sama dengan setengah. Selama epsilonnya lebih kecil dari setengah. Nah, kalau epsilon lebih dari setengah gimana? Ya berarti irisannya sama dengan A sendiri. Dan kita bisa memilih bilangan lain yang tidak sama dengan setengah. Ya kan? Jadi kita bisa milih katakanlah ya setengah tambah setengah epsilon seperti itu. Atau kalau misalkan nanti melewati 1 ya kita bisa milih 0,9. Nah, seperti itu. Bisa gitu kan. Jadi di sini mau kita ambil berapapun epsilonnya, kita pasti bisa menemukan suatu bilangan yang nggak sama dengan setengah dan masuk dalam A. Setengah tambah dikit. Nah, seperti itu. Ya, jadi di sini ya setengah juga titik limit dari A. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu kalau berarti titik limit itu bisa
berada di dalam A, juga bisa berada di luarnya A. Nah, tapi apa maknanya gitu ya? Kenapa kok disebut titik limit? Nah, coba Anda bayangkan barisan seper n. Oh, mungkin jangan seper n sih. Ya seper n, tapi n-nya mulai dari 2 ya. Setengah, sepertiga, seperempat, seperlima. Itu kan semuanya masuk ke dalam interval terbuka 0,1. Dan seper n, berapapun n-nya, itu nggak mungkin akan jadi 0. Tapi limitnya seper n sama dengan 0. Nah, artinya ada kemungkinan meskipun barisannya itu semuanya berada di dalam interval terbuka 0,1, tapi nanti limitnya bisa sama dengan 0. Dan juga bisa sama dengan 1. Misalkan setengah, 2/3, 3/4, 4/5, limitnya 1. Nah, berarti ya 0 sama 1 ini memang bukan anggota dari himpunan A, tapi mungkin menjadi limit dari barisan anggota-anggota A. Nah, seperti itu. Tapi nggak mungkin nanti hasil limitnya itu bakal istilahnya sampai lompat ke 2 gitu ya. Barisannya aja nggak pernah melebihi 1 kok limitnya sama dengan 2. Nah, kan seperti itu. Tapi kalau barisannya nggak pernah mencapai 1, tapi limitnya mungkin sama dengan 1. Nah, itulah makna dari titik limit. Nah, lalu satu lagi ya, untuk mengenai masalah definisi dari titik segala macam ini, yaitu titik terasing atau isolated point. Nah, ini juga nanti akan kerasa maknanya makna kata terasing. Nah, dia disebut titik terasing kalau dia anggota dari A sendiri, tetapi ada persekitaran epsilon dari X yang mana dengan A irisannya hanya dirinya sendiri. Oke, misalkan gimana ya? Contohnya harus sedikit dibuat ini. Contohnya misalkan A ini adalah interval ya, lah, boleh saya pilih interval yang terbuka di kiri, terbuka di kanan, tapi saya gabungkan dengan 2. Jadi interval 0,1 tertutup di 0, terbuka di 1, digabungkan dengan himpunan 2. Oke. Di sini. Ini mungkin 0, di sini ini 1, lalu ini 2. Ya, ini untuk contohnya gitu. Nah, di sini kalau misalkan 2 itu saya buat persekitaran epsilon, misalkan setengah gitu ya. Nah, seandainya saya membuat persekitaran epsilon dari 2 dengan jari-jari setengah, ini berarti kan 3/2 sama 5/2 gini ya. Ini 2-nya di sini. Nah, persekitaran dari 2 dengan jari-jari setengah dengan himpunan A ini kan hanya beririsan di 2 sendiri. Karena ingat loh, dari 1 sampai 2 ini kan bukan anggota dari A. Jadi persekitaran dari 2 dengan jari-jari setengah, kalau diiriskan dengan A itu hanya ketemu 2 sendiri. Jadi tidak ada anggota A yang lain yang menjadi persekitaran dari 2. Nah, ini di sini kita lihat ya. Jadi n setengah dari 2 kalau diiriskan dengan A ya hanya ada 2 sendiri ya, karena ini bukan anggota A yang ini, hanya 2 yang anggota A. Nah, jadi ini berarti 2 titik terasing dari A. Jadi ini istilahnya kayak apa ya, misalkan ya kaum penyendiri begitu ya. Jadi yang lain kan kumpul satu interval gini 0,1, yang 2 ini kok mengasingkan diri, menjaga jarak dengan yang lain. Nah, itulah namanya titik terasing. Jadi dia terasing dari kawanan anggotanya yang lain, anggota himpunan yang lain. Misalkan
kalau negara kepulauan ya, ada pulau yang terasing gitu ya, itu berarti mungkin jaraknya dia dengan yang lain jauh gitu kan. Jadi ada pulau besar, ada pulau kecil gitu kan. Ada pulau kecil dan mungkin ya ada jaraknya dengan pulau utamanya, sehingga ya kalau dibuat persekitaran dengan radius tertentu ya cuma pulau itu sendiri ya, nggak ada yang lain kan, seperti itu. Atau misalkan ada kebanyakan kos di sekitaran kampus, ada yang mungkin tempat tinggalnya paling terasing. Karena apa? Mungkin dia kosnya jauh sekali dari kampus, dan dari jarak 2 km dari kosnya dia nggak ada satupun temannya. Nah, seperti itu. Jadi ini makna dari terasing gitu ya. Jadi dia berjarak dengan teman-temannya yang lain sama anggota. Jadi dia merupakan anggota tapi dia terasing dari himpunannya. Dan tentunya dua ini bukan merupakan titik limit ya, karena titik limit itu syaratnya persekitarannya harus beririsan dengan A tapi selain dirinya sendiri. Ingat ya, jadi kalau titik limit ada anggota persekitaran masuk juga dalam A tapi bukan X sendiri. Nah, berarti titik terasing itu bukan titik limit. Seperti itu ya. Ya, jadi itu penjelasan mengenai pengertian dari titik dalam, titik limit, dan titik terasing. Ya, nanti kita akan membahas di video berikutnya mengenai himpunan terbuka dan tertutup. Ya, mungkin ini hanya sekedar untuk pengantar saja, karena nanti di limit fungsi yang sebenarnya kita gunakan kebanyakan hanyalah titik limit. Ya, tapi nanti kita akan lihat apa yang lebih baik kita pelajari secara lebih menyeluruh daripada nanti kita setengah-setengah lalu di akhir-akhir malah harus dijelaskan lagi. Oke, ini demikian untuk video yang pertama. Terima kasih.